Ya emang bener sih kalau BBK tuh dipasang di velg standar kayak gini ya kurang sih secara penampilan ya. Tuh, lihat. Masa BBK-nya udah keren tapi dipasangnya pakai velg standar, kan ya kurang mendukung nih secara tampilan, juga kurang kelihatan keren banget kan. Jadi Rizky kasih tips gimana cara pasang BBK terus kombinasi velgnya kayak gimana sih biar menolong mobil kamu tuh jadi kelihatan makin cakep. Sebelum itu kita bahas sedikit dulu soal BBK. BBK itu apa sih? Jadi BBK itu Big Brake Kit atau sistem pengereman set, dimana udah dapat kaliper, disc brake, kampas rem sama selang rem, include juga sama minyak remnya, tapi versi yang lebih besar daripada ukuran yang OM. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama tujuannya jelas untuk upgrade performa plus tampilan. Kenapa performanya di upgrade? Karena jumlah piston yang lebih banyak, terus juga diameter disc brake-nya yang lebih lebar, ditambah bahan dari selang remnya itu juga bahan bukan yang seperti standar, ditambah lagi dengan kualitas ketahanan suhu panas dari si minyak remnya sendiri nih. Terus yang kalau dari fungsi, kalau dari tampilan, nah kalau dari tampilan, kalau emang kalian ingin show off BBK kalian nih, harusnya kalian pilih fitment velg itu yang ya kalau zaman sekarang kan rata-rata sukanya yang palangnya sedikit nih. Jadi gini, secara umum orang-orang yang pasang BBK itu tujuannya cuma dua, mengejar secara fungsi dan juga tampilan. Tapi ya sejauh ini Rizky lihatnya ya orang-orang pasang BBK itu cuma untuk sekedar tampilannya aja. Ya buktinya banyak banget di luar sana yang masih cari BBK yang ya mungkin bisa dibilang nggak ori lah atau palsu, yang start harga 12 juta. 13 juta, 14 juta dengan posisi piston kaliper kitnya tuh udah nempot. Kalau yang original ya nggak mungkin lah harga segitu. Terus cara tampilan masih banyak yang kurang kelihatan sempurna lah ya. Contohnya ya yang kayak tadi tuh, masa udah pakai BBK, BBK-nya udah keren, original lagi, tapi velgnya masih standar. Tapi kalau misalkan kalian cuman mentingin dari segi tampilan aja nih, terus kalian rela buat cari BBK yang palsu, ya secara fungsi kalian nggak bakalan dapat. Terus juga kalian harus siap resiko kaliper pecah lah, atau disc brake-nya yang nggak kuat lah, atau mungkin nanti pengeremannya itu tiba-tiba nggak bisa atau ngeblong. Itu juga salah satu resiko yang harus kalian tanggung kalau misalkan kalian pakainya BBK yang murah-murah, yang palsu-palsu, bukan yang original. Goblok. Kalau kalian memang ngincer looks yang keren buat BBK kalian nih, nah nih Rizky kasih tips gimana caranya biar mobil kalian yang udah terpasang BBK tuh biar lebih kelihatan bagus. Yang pertama kalian harus cari velg yang emang bener-bener fit nih, atau bener-bener pas kalau dipasang di BBK kalian. Biasanya kalau yang standar mobil-mobil Eropaan itu mereka cari yang bener-bener hampir banget nempel ke fitment dari si BBK-nya sendiri. Jadi kelihatan penuh banget rongga di velgnya. Itu biasanya dipakai di mobil-mobil Eropa, contohnya kayak di Audi, terus juga ada di Mini Cooper, ada di VW, ada di Mercy. Biasanya sih seperti itu. Kalau misalkan yang ada di sini kan mereka cuman asal pasang, asal masuk, ya secara tampilan memang kurang karena masih kelihatan lowong, kelihatan longgar banget. Apalagi yang mobilnya masih pakai velg standar tapi udah pakai BBK, biasanya harus nambah spacer lagi, dan itu juga termasuk kurang aman, kurang safety kalau misalkan kalian tambahin spacer. Nah kalau kalian tim yang mau BBK untuk fungsi tapi terhalang dengan budget, karena kalau BBK ori ya jelas mahal, terus kalian belum punya budgetnya untuk beli, ya daripada beli palsu, Rizky saranin pakai kombinasi yang seperti ini yang ada di depannya Rizky. Kalian bisa beli paket pengereman upgrade performa tapi yang sistemnya terpisah, jadi disc brake sendiri, kampas rem sendiri, selang rem sendiri, tanpa harus mengganti kaliper. Jadi kalian tetap bisa pakai kaliper yang bawaan, semua ukuran persis sama seperti yang OM tanpa harus ganti apapun. Walaupun kalau kalian masih standar juga masih kelihatan keren karena disc brake-nya tuh ada motifnya kayak gini. Terus juga secara fungsi kalian pasti jauh lebih dapat, karena yang pertama jelas yang aftermarket ini speknya sudah di atas yang standar, dari bahan disc brake, dari bahan kampas rem, dari bahan selang rem, dari daya tahan panasnya dan lain-lain. Itu masih banyak banget dan dengan harga yang masih terjangkau. Range harga standar kalau untuk mobil-mobil yang sekelas Innova nih, paket pengereman upgrade yang bukan BBK nih kayak gini, disc brake, kampas rem, selang rem cuman di harga 8-9 jutaan aja nih. Kalian udah dapat secara fungsi yang jelas udah jauh lebih pakem daripada pengereman yang standar. Terus juga kalian bisa dapat dari segi tampilan. Ya walaupun nggak sekeren yang BBK sih, tapi yang penting fungsinya kalian dapat.
Nah, jadi kalau dibandingkan dengan yang BBK Ori, secara budget jauh lebih terjangkau yang paket pengereman terpisah seperti ini. Seperti yang kalian lihat sendiri, kita juga punya banyak opsi. Terus juga tersedia untuk beberapa mobil. Kalau kalian emang belum bisa untuk beli BBK, untuk mengejar fungsinya dengan harga yang 40 jutaan lebih, kalian bisa pakai opsi yang terpisah seperti ini nih. Upgrade sistem pengereman tapi dengan budget yang jauh lebih terjangkau. Nah, contohnya kayak yang udah ada di depan Rizky, kita punya bermacam-macam merek untuk upgrade sistem pengereman di mobil kalian. Untuk display kita ada Brembo, ada Runstop, ada RMV, ada Jaya, ada Nexter, ada DBA. Yang semuanya ini yang jelas juga jauh di atas kualitas dari pengereman yang standarnya. Terus juga dari kampas rem kita punya Nexter, kita punya Mandek, kita punya Brembo. Terus juga kita punya Endless. Kita juga punya RMV, masih banyak lagi yang tersedia buat mobil-mobil kalian. Terus untuk selang rem kita juga udah pakai yang branded nih. Mereknya ada Hell dengan bahan selang rem yang dikasih lapisan serabut kawat baja. Jadi biar dia mengurangi resiko untuk melar dalam jangka waktu pemakaian yang cukup lama. Ditambah lagi minyak rem kita juga ada upgrade DOT 4 dari Brembo dan DOT 5.1. Kenapa ini bisa dibilang upgrade? Kita udah pernah bahas sebelumnya. Yang membedakan itu antara DOT 4 dan DOT 5.1 dari nilai ketahanan panas minyak remnya sendiri. Jadi gimana nih? Kalian pasti tim yang pilih ori-ori aja kan?